Halo semuanya, selamat datang di Langit Dunia Channel. Saya bakal membagikan konten mengenai fakta menarik seputar informasi yang ada di dunia yang pastinya bermanfaat dan membuat Anda penasaran. Terus ikuti channel kami, pasti sayang banget kalau kamu lewatkan. Gak usah lama-lama, selamat menyaksikan. Mengenal negara ekonomi terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto, PDB. Jepang. Ekonomi Jepang sangat maju, dengan bidang teknologi dan industri yang berkembang pesat. Industri otomotif dan elektronik, perusahaan Jepang seperti Toyota, Honda, Nissan, Sony, Panasonic, dan Toshiba terkenal di industri ini. Perusahaan elektronik Jepang memiliki pengaruh yang signifikan di pasar global, dan Jepang adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Teknologi dan inovasi, Jepang adalah salah satu eksportir terbesar di dunia, terutama dalam robotika, elektronik konsumen, dan teknologi tinggi. Beberapa perusahaan teknologi terkemuka seperti Sony, Mitsubishi, dan Fujitsu berbasis di Jepang. Kebijakan ekonomi Abenomics, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, memiliki tujuan untuk memperbaiki pasar tenaga kerja, mengatasi deflasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jepang. Sektor industri berat dan manufaktur, Jepang adalah produsen utama kapal, mesin, dan produk kimia lainnya. Selain itu, negara ini memiliki industri manufaktur yang kuat yang berfokus pada pembuatan baja, elektronik, mesin, dan bahan kimia. India produk domestik bruto, PDB. PDB nominal India sangat besar dan terus berkembang dengan pesat. Diperkirakan pada tahun 2023, PDB nominal India akan mencapai 3,7 triliun dolar AS. Sektor utama, ekonomi India didorong oleh 3 sektor utama. Pertanian tetap penting karena lebih dari setengah populasi India bergantung pada sektor ini untuk mendapatkan pekerjaan. Industri, banyak sektor di India yang berkembang pesat, seperti manufaktur, tekstil, dan teknologi. Jasa, dengan perusahaan seperti Tata Consultancy Services, TCS, Infosys, dan Wipro menjadi pemain utama, sektor jasa kini berkontribusi besar terhadap PDB. India telah berubah menjadi pusat layanan IT global. Pekerjaan dan pengangguran, meskipun sektor informal mempekerjakan banyak orang, pengangguran di India cenderung tinggi di kalangan muda. Kelas menengah yang berkembang, kelas menengah yang besar dan terus berkembang di India mendorong pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik. Inggris. Sektor keuangan global, London adalah salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, dikenal dengan posisi dominannya dalam pasar modal, perbankan, investasi, dan asuransi. London Stock Exchange, LSE, adalah salah satu bursa saham terbesar dan terpenting di dunia. Industri jasa yang dominan, sektor jasa, terutama keuangan, asuransi, dan teknologi, menyumbang sebagian besar PDB Inggris. Sektor jasa secara keseluruhan mencakup lebih dari 70% ekonomi Inggris, dengan keuangan sebagai sektor utama. Industri manufaktur dan otomotif, meskipun sektor jasa mendominasi, Inggris tetap memiliki sektor manufaktur yang signifikan, khususnya dalam industri otomotif, pesawat terbang, dan produk kimia. Perusahaan-perusahaan seperti Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, dan Nissan memiliki pabrik di Inggris. Pekerjaan dan tenaga kerja, pasar tenaga kerja Inggris sangat beragam, dengan banyak pekerja di sektor jasa, kesehatan, pendidikan, dan teknologi. Namun, ketidaksetaraan upah dan perbedaan antara sektor publik dan swasta adalah masalah lain yang dihadapi negara. Investasi asing dan globalisasi, Inggris masih menjadi tujuan investasi asing yang populer, terutama di bidang teknologi, keuangan, dan manufaktur. London, khususnya, adalah kota global yang menarik banyak perusahaan internasional untuk mendirikan kantor pusat mereka di sana. Kebijakan moneter dan bank sentral, Bank of England adalah bank sentral Inggris yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan pengaturan inflasi. Kebijakan moneter Inggris berfokus pada menjaga inflasi pada tingkat yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Industri pariwisata yang signifikan, London adalah salah satu kota paling menarik di Inggris, yang merupakan salah satu tempat wisata yang paling populer. Penduduk dan demografi, Inggris memiliki populasi yang beragam dan semakin menua, sehingga menghadapi masalah demografis terkait penuaan populasi, yang dapat berdampak pada tenaga kerja dan sistem pensiun. Kebijakan energi dan lingkungan,
Inggris berkomitmen untuk mengurangi emisi karbonnya dan beralih ke sumber energi terbarukan. Negara itu memiliki kebijakan ambisius untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050, yang mencakup pengurangan penggunaan batu bara dan peningkatan penggunaan energi angin dan surya. Ekonomi Inggris tetap menjadi kekuatan ekonomi global berkat sektor jasa yang kuat, sektor teknologi yang berkembang pesat, dan posisi penting di pasar global. Perkembangan ini terus terjadi meskipun menghadapi berbagai tantangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Perancis. PDB terbesar kedua di Eropa. Prancis memiliki PDB terbesar kedua di Eropa, setelah Jerman, dan merupakan salah satu ekonomi terbesar di dunia, menduduki peringkat ke-7 berdasarkan PDB nominal. Sektor jasa yang dominan, seperti banyak negara maju lainnya, sektor jasa mendominasi ekonomi Prancis, menyumbang lebih dari 70% dari PDB. Sektor ini mencakup layanan keuangan, perdagangan, dan pariwisata, industri otomotif dan manufaktur. Prancis adalah rumah bagi beberapa produsen mobil terkemuka seperti Renault, Peugeot, dan Citroën. Sektor manufaktur, meskipun mengalami penurunan, tetap penting, terutama dalam bidang industri pesawat terbang, Airbus, produk kimia, dan farmasi. Pariwisata yang menonjol, Prancis adalah tujuan pariwisata paling populer di dunia. Kota Paris, dengan ikon seperti Menara Eiffel, Louvre, dan Notre Dame, menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Sektor pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Prancis. Perekonomian yang diversifikasi, selain sektor jasa dan manufaktur, Prancis juga memiliki sektor pertanian yang kuat, menjadi produsen utama dunia untuk produk seperti anggur, keju, dan biji-bijian. Negara ini juga terkenal dengan industri pangan dan minumannya, seperti produk gourmet dan anggur. Keberlanjutan energi, Prancis memiliki sistem energi yang relatif bersih dan terdiversifikasi, dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Italia, PDB terbesar ketiga di Eropa. Italia memiliki PDB terbesar ketiga di Eropa, setelah Jerman dan Prancis, dan merupakan ekonomi terbesar ke-8 di dunia berdasarkan PDB nominal. Sektor jasa yang dominan, seperti banyak negara maju lainnya, sektor jasa mendominasi ekonomi Italia. Sektor ini mencakup keuangan, pariwisata, dan perdagangan. Kota-kota besar seperti Milan adalah pusat keuangan penting di Eropa. Industri manufaktur dan otomotif, Italia terkenal dengan industri manufakturnya yang kuat, khususnya dalam bidang mode, desain, otomotif, dan makanan. Perusahaan-perusahaan besar seperti Fiat, Ferrari, dan Lamborghini adalah pemain utama dalam industri otomotif global. Selain itu, Italia adalah produsen utama barang-barang mewah dan fashion, dengan merek terkenal seperti Gucci, Prada, dan Armani. Industri pariwisata yang signifikan, Italia adalah salah satu destinasi wisata terpopuler di dunia. Tempat-tempat seperti Roma, Venice, Florence, dan Pisa menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Pariwisata berkontribusi signifikan terhadap ekonomi negara. Sektor pertanian yang kuat, Italia memiliki sektor pertanian yang penting, dengan produk-produk terkenal seperti anggur, minyak zaitun, pasta, dan keju. Negara ini adalah produsen anggur terbesar kedua di dunia setelah Prancis. Kesenjangan ekonomi antara utara dan selatan, Italia mengalami ketimpangan ekonomi antara bagian utara dan selatan negara. Bagian utara, yang lebih maju dan industri, memiliki ekonomi yang lebih berkembang dibandingkan dengan selatan yang cenderung lebih miskin dan bergantung pada sektor pertanian. Masalah utang dan defisit, Italia memiliki tingkat utang publik yang tinggi, yang menjadi tantangan utama dalam kebijakan fiskalnya. Utang ini seringkali menjadi perhatian dalam konteks kebijakan ekonomi Uni Eropa, mengingat Italia adalah salah satu negara dengan utang publik terbesar di kawasan zona euro. Inovasi dan teknologi, meskipun Italia dikenal dengan desain dan mode, negara ini juga memiliki sektor teknologi yang berkembang, terutama dalam bidang robotika, manufaktur presisi, dan teknologi otomotif. Beberapa perusahaan teknologi terkemuka, seperti Olivetti dan ST Microelectronics, berbasis di Italia. Industri kimia dan energi, Italia memiliki industri kimia yang besar, termasuk produksi produk kimia, plastik, dan farmasi. Perusahaan-perusahaan seperti Eni dan Enel juga beroperasi di sektor energi dan memainkan peran penting dalam pasokan energi domestik dan internasional. Kanada, sumber daya alam yang melimpah. Kanada memiliki banyak minyak, gas alam, kayu,
mineral, logam, dan mineral lainnya. Selain produk pertanian dan kehutanan, negara ini adalah salah satu eksportir gas dan minyak terbesar di dunia. Ekspor dan perdagangan. Karena ekonomi Kanada sangat bergantung pada perdagangan, negara itu memiliki hubungan perdagangan yang kuat dengan Amerika Serikat, mitra dagang utamanya. Barang Kanada juga diimpor dan diekspor ke banyak negara lain, seperti China dan Eropa. Sektor energi Kanada sangat besar, terutama dalam pengembangan minyak tar sands, bitumen. Albertan, selain itu, negara ini memiliki banyak pembangkit listrik tenaga air dan bergantung pada sumber energi terbarukan seperti hidroelektrik. Sektor jasa yang meningkat, sektor jasa Kanada, yang mencakup keuangan, teknologi, dan pariwisata, berkembang dengan cepat. Toronto adalah salah satu kota dengan pasar saham terbesar di dunia dan pusat keuangan utama Kanada. Pertanian dan kehutanan, Kanada sangat bergantung pada industri kehutanan, yang merupakan produsen utama produk pertanian, terutama gandum, jagung, kedelai, dan produk susu. Ekspor kayu dan produk pertanian lainnya merupakan komponen penting dari ekonomi negara. Brasil. Sumber daya alam yang melimpah, Brasil memiliki banyak sumber daya alam, seperti gas alam, minyak, biji besi, kopi, kedelai, dan hasil hutan. Selain produk-produk ini, serta kayu dan produk pertanian lainnya, negara ini adalah salah satu eksportir utama di dunia. Industri pertanian yang kuat, Brasil adalah produsen dan eksportir utama daging sapi, gula, kopi, jagung, kedelai, dan kopi di dunia. Selain itu, negara ini menduduki peringkat kedua di dunia untuk eksportir ayam. Energi dan sumber daya alam, Brasil memiliki banyak cadangan minyak di lepas pantai, terutama di lapangan minyak pre-salt, yang menjadikannya pemain utama dalam industri energi. Selain itu, negara ini memiliki salah satu sektor energi terbarukan terbesar di dunia, dan pembangkit listrik tenaga air memproduksi sebagian besar energi yang dibutuhkannya.